Sebagai warga Bandung dan pendukung Persib Bandung tentunya, di sini saya dan PRP meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini yang melibatkan salah satu pemain Persib Bandung dan Polis Malaysia. Aku yakin kalian semua udah tahu berita ini karena beritanya bener-bener viral, bahkan udah masuk berita nasional di Malaysia gitu. Disclaimer dulu, di video kali ini aku bakal memberikan sedikit pendapat ataupun opini aku pribadi terhadap kejadian ini. Aku bakal bersifat netral meskipun aku berasal dari Bandung, memberikan pendapat sesuai dengan apa yang aku lihat di video kali ini, guys. Ya, betul. Ya. Di bawah ada polisi, guys. Apa? Main bola. Habis makan? Habis makan? Indonesia, Sam. Iya, paspor ada. Paspor di hotel. Kenapa tak bawa? Apa? Kenapa tak bawa? Karena besok saya pagi ini kita pulang. Guys, tangkap polisi. Pagi ini kita pulang. Ya, awak kena bawa lah. Sudah di bandara. Sudah di bandara? Hah? Sudah di bandara? Sudah kena di bandara. Ngomong kak. Ini kan Padahal bukan di jalan. sorry. Padahal bukan di jalan gitu. Ini pakai ketangkap polisi. Padahal bukan di jalan loh. main habis saya gua bolong. Kamu nama apa? Aku Sadil. Ya, ini teman-teman habis makan di Kamu jalan-jalan kita bawa paspor. kebetulan kan paspornya Pak habis di check in buat keberangkatan pagi. Macam mana nih polisi? Polisi Filipin, polisi kali nih, polisi Filipin. Iya, Glenn. Padahal kalau di Indonesia mah tinggal Apa? buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan nih. Ada. KTP. KTA ada. KTA? Oke. KTA dia. Lawan sama-sama bola. Selangor. Selangor. Ya, Bukan di Selangor kamu. tidak, saya di Sabah. Sabah, Ya. kamu Sabah ya? Ya, Sabah. Bilang aja King Persib ya. Yes, prajurit. Baru gue kamu kena. Aduh, kronologi ditilang, masa saya cerita lagi nih. Banyak yang nanya ini. Ini kronologinya, kita tadi habis makan dari apa? Nasi lemak burung hantu. Itu baru keluar kan. Itu masih area kafe sih sebenarnya, kayak di Sumarekon aja sih. Posisinya tuh bukan di jalan raya, bukan. Tapi polisinya tuh lagi patroli mungkin nyari bobotoh kali ya di situ ya. Ya mungkin nyari bobotoh kali ya. Mungkin ada keramaian takutnya kan. Nah, polisinya itu si Sadil mapsnya itu mati juga, jadi ngawur gitu, arahnya ngawur. Jadi kayak lawan arah gitu, terus pas banget ada polisi. Kok Bang, itu baru mau belok kiri? Iya. Kita mau putar lagi kok. Ngawur, salah jalur. Akhirnya suruh berhenti. Suruh keluar Padahal dulu. kalau gitu suruh putar balik aja ya, maksudnya. Iya. Ngomong gitu. Padahal kan bukan jalan raya kan? Iya, maksudnya belum ke jalan raya dan kita juga belum sempet ngelawan juga, baru juga nongol. Polisinya dua orang naik motor. Yang satu udah motoin plat nomor aja. Terus yang satu dia belum tahu kalau Robby ini kan tentara kan sama Kakang. Ya kita keluar lah. Terus mana paspor? Paspor nggak ada, nggak bawa. Kenapa nggak bawa? Sini turun dulu. Mana kartu ini identitasnya? Pas Robby kasih KTA-nya, langsung kaget deh, kamu prajurit gitu. Udah ngedon langsung. Iya nih saya prajurit, ini si Kakang polisi. Oh iya. Ya jangan ini lawan arah ini, langsung sok-sok baik gitu polisinya. Padahal dia udah mau minta uang itu. Bukan ditilang sih sebenarnya, itu kan kita habis makan tuh, habis pertandingan kita makan, kita mau ke tempat durian tuh, mau cari durian kan. Nah kebetulan emang kuotanya pada habis kan, jadi agak nge-lag tuh.
mau ke kiri, kan satu arah tuh. Kebetulan emang pas ada yang patroli polisi diberhentikan. Ditanya-tanya, nggak tahu kan saya militer, jadi saya kasih KTA ya, udah jalan lagi. Oke, sebelumnya di sini saya mau disclaimer dulu. Sorry banget, aku gak maksud untuk menggurui atau menilai satu pihak dengan cara tidak sopan. Aku cuma mau memberikan sedikit pendapat atas apa yang aku lihat di sini. Menurut aku pribadi ya, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Adam Alis dan teman-temannya di video barusan. Yang pertama, dia tidak membawa paspor. Itu udah jelas banget kesalahan ketika kita sedang berada di negara orang. Mau kemanapun, itu paspor memang harus dibawa. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kita tuh legal berada di sana, sebagai tanda bahwa kita tuh bener-bener masuk ke Malaysia tuh dengan sesuai gitu. Kemudian yang kedua, dia sempat mau melawan arus. Itu tidak boleh memang, karena membahayakan. Meskipun belum terjadi ya, dia cuman baru mau melawan arus karena Google Maps-nya bermasalah katanya tadi, karena kuotanya udah mau habis. Padahal aku lihat tadi Adam Alis sedang live TikTok ya, tapi aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu kesalahan yang kedua. Terus yang ketiga nih, sorry banget ya buat Adam Alis, sorry banget. Aku sedikit kaget tadi mendengar kata-kata yang keluar dari mulut kamu ketika polisi datang menilang dan meminta berkas-berkas dari orang-orang Indonesia tersebut. Adam Alis ada bilang, waduh rusuh kali nih polisi Upin Ipin. Ini kalau di Indonesia katanya kita tinggal buka kaca udah bisa langsung berangkat lagi. Wow, itu sangat disayangkan menurut aku ya, keluar dari seorang sosok Adam Alis, pemain sepak bola yang terkenal dari Persib Bandung ini. Karena kamu perlu tahu, kamu sedang berada di mana? Kamu sedang berada di Malaysia. Yang mana negara Malaysia itu punya aturan tersendiri. Karena kita tahu kan, setiap negara itu memang punya aturan-aturan tersendiri. Kita mau pergi ke Finlandia, ada aturannya. Kita mau pergi ke Amerika, ada aturannya. Kita mau pergi ke Malaysia, tentunya juga ada aturannya. Dan mungkin kalian semua udah tahu ya, bahwa ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, ketika kita sedang berada di tempat orang lain, saat itu juga kita harus mematuhi setiap norma dan peraturan yang berlaku di sana. Jangan samakan dengan di Indonesia. Ya aku tahu di Indonesia ketika kita tuh melanggar suatu kesalahan, tapi kita terlihat orang penting, itu bisa dibebaskan. Memang ada sebagian kejadian yang seperti itu. Tapi ini di Malaysia, sekali lagi ini di negara orang, kita nggak bisa semena-mena. Kita harus tetap patuh pada aturan tersebut gitu. Dan ada satu hal yang bikin aku kaget, statement dari Adam Alis yang bilang katanya polisi Malaysia tiba-tiba jadi baik setelah ada salah satu anggota dari teman-temannya itu yang diketahui anggota TNI atau polisi. Kemudian polisi Malaysia juga diketahui meminta uang pada Adam Alis dan teman-temannya gitu. Tapi sorry banget, sampai saat ini aku belum menemukan bukti yang valid polisi Malaysia itu benar-benar meminta uang kepada tim Adam Alis ini. Ya mungkin terjadi di belakang layar, tapi aku gak tahu dan aku gak menemukan. Nah ini guys, yang menjadi berita ini tuh menjadi viral kemana-mana, bahkan sekarang tuh lagi panas-panasnya gitu di Indonesia dan Malaysia. Sebetulnya sepele aja soal ditilang, kita hanya perlu mengakui kesalahan kita hanya perlu mengikuti apa yang polisi tersebut arahkan. That's it, beres, bisa langsung pulang lagi ke Indonesia dengan aman gitu. Jangan malah diperkeruh dengan kata-kata yang menurut aku tuh tidak pantas keluar dari salah seorang public figure. Karena secara tidak langsung Adam Alis itu adalah public figure. Dia disorot oleh banyak media. Bahkan dia sedang live TikTok, ditonton oleh banyak orang. Jadi menurut aku harus bisa lebih menjaga etika berbahasa dan berbicara, apalagi di negara orang gitu. Sorry banget nih, aku sebagai warga Bandung dan sebagai pendukung Persib Bandung tentunya, aku sangat menyayangkan perkataan-perkataan dari Adam Alis tersebut. Dan meskipun di sini belum terbukti Adam Alis bersalah dan belum terbukti juga polisi Malaysia benar, tapi statement aku barusan itu adalah murni pendapat aku pribadi guys. Dan dari kejadian ini banyak sekali warga Malaysia maupun warga Indonesia yang berkomentar, memberikan pendapat dan juga statement mereka masing-masing guys. Kita lihat video ini. Mohon pihak Kementerian Dalam Negeri beri perhatian dekat video ni, sebab maruah rakyat Malaysia sekarang tengah tercalar, hati tengah terbakar. Geram rentetan isu yang baru berlaku, seorang pemain bola Indonesia terkenal datang ke Malaysia. Mereka ni pandu lawan arus. Kebetulan waktu tu ada polis dan mereka pun kena tahan. Polis pun minta pengenalan diri, tapi mereka tak bawa. Kamu keluar jalan-jalan, kena bawa pasport. Mereka tak tahu Malaysia ni kalau sesiapa gagal tunjuk pengenalan diri apabila diperiksa, polis boleh tangkap waktu tu juga. Tanpa perlu warrant tangkap. Boleh kena penjara, boleh kena denda. Jelas. Kat situ ada dua kesalahan. Tapi yang buat rakyat Malaysia geram tu, Polisi Upin Ipin, polisi Upin Ipin. Padahal kalau di Indonesia udah lanjut jalan. dia tuduh polis Malaysia nak pau duit dia. Ya nih saya prajurit, ini si kakang polisi. Oh iya. Nah Ya, ini jangan ini lawan arah ini langsung sok-sok baik gitu polisinya. Padahal dia udah
minta uang itu. Dia berani tuduh tu sebab dia tak tahu polis Malaysia ni wajib pakai kamera dan mikrofon di badan. Bermakna memang tiada ruang untuk pau duit kalian. Jadi tolonglah Kementerian Dalam Negeri ingatkan mereka bahawa anggota polis Malaysia bukan watak animasi yang boleh dipersendakan, dan ingatkan mereka bahawa lain negara lain tatanya, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Maka kalau datang sebagai tetamu, beradablah sebagai tetamu, jangan biadab. Ini Malaysia, undang-undang Malaysia bukan boneka untuk ditipu, bukan hiasan untuk disapu, dan maruah polis Malaysia bukan lantai untuk kamu calar sesuka hati kamu. Renung peribadi, cermin diri. Berdasarkan laporan akhbar yang saya baca, katanya individu ni dia memandu melawan arus. Kemudian dia tak bawa pasport. Ini adalah dua kesalahan yang sangat besar, tahu tak? Melawan arus, mengancam keselamatan orang awam. Yang kedua, pasport ni wajib dibawa sepanjang masa, tahu. Kalau kau datang melancong dekat negara asing. Saya melancong banyak, tahu, dekat negara luar, dan saya sepanjang masa akan bawa pasport saya. Sebab polis kat luar negara, dia tak ada tolak ansur kalau orang tak bawa pasport, tau. Sebab itulah menunjukkan bahawa kita masuk ke negara dia secara sah. Dan mana boleh dilepaskan macam tu. Kemudian individu yang sama ni juga, daripada laporan yang saya baca, dia fitnah anggota PDRM kita. Dan ini adalah kesalahan yang sangat berat, tau. Dia mencemarkan maruah anggota kita. Mana boleh lepas macam tu. Dia wajib ditahan dan dia wajib dihukum. Tak ada tolak ansur dalam bab ni. Guys, kalian ada yang tahu nggak sih berita yang terbaru? Ada salah satu pemain pesepak bola Indonesia yang datang ke Malaysia, terus dia kayak didatengin polisi Malaysia, dan dia membuat live atau video gitu ya, menjelek-jelekan si polisi Malaysia ini. Jujur, setiap ada kejadian orang Indonesia ngapa-ngapain gitu di Malaysia, gue sebagai orang Indonesia gue malu ya. Sumpah malu gitu, malu banget gitu, karena ya itulah ya, kita nggak salah, tapi kita kena, istilahnya kita kena baunya gitu loh. Orang lain yang ngelakuin hal jelek, kita karena kita sesama orang Indonesia dan tinggal di negara itu, kita jadi kena, guys. Jadi tolong banget, gue mohon banget kalian semua orang Indonesia yang keluar negeri, apalagi ke Malaysia, please tolong jaga sifat, jaga sikap, jaga behavior, please tolong hati-hati banget kalau ngomong, karena yang kena kalau ada apa-apa itu bukan cuman kalian satu orang gitu loh, tapi kita semua orang Indonesia di sini yang sebetulnya kita baik-baik aja di sini, yang kita ngikutin peraturan ya, kita hidup berdamai dengan orang-orang di sini, orang-orang di sini baik ke kita, tapi kita ini juga kena. Aku ceritain dulu ya. Jadi ini salah satu pesepak bola ini, dia kayak nge-live atau bikin video gitu, dan dia lagi di jalan pulang nih abis makan. Kalau nggak salah aku sih yang nyetirnya itu ya, mereka bawa mobil. Jadi yang nyetirnya itu juga orang Indonesia. Memang betul dia nggak tahu jalan ya, tapi kan dia salah jalan tuh. Pas dia lagi salah jalan, pas banget di depan dia itu polisi. Ya lo mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di Malaysia, itu polisi juga nggak tahu kan lo orang mana. Ya udah pasti ketika lo salah jalan disamperin lah. Disamperin, ditanyain dong, kok lo salah jalan nih gitu loh, istilahnya kata si polisi ini. Nah mereka ditanyain dong, udah pasti mana KTP, IC, kalau di Malaysia nih IC. Oh bukan orang sini, bukan orang Malaysia gitu. Oke, paspor. Mereka nggak bawa paspor. Please, untuk orang Indonesia ya, kemanapun kalian, apalagi yang baru keluar negeri, paspor itu adalah nyawa kalian. Tidak boleh paspor itu ditinggal di hotel. Tapi kakak takut nanti bakal hilang kalau misalnya dibawa kemana-mana. Guys, kalau keluar negeri, yang namanya paspor adalah nyawa. Kalian kalau tanpa Identitas, nyawa bisa hidup? guys. Enggak ya. Jadi dibawa kemanapun di dalamnya tas kalian, kemanapun kalian. Yang namanya keluar negeri, bawa, wajib ya. Kalau kalian ke Turki guys, itu di jalanan polisinya itu ngecekin guys. Kalau muka kalian bukan muka lokal, itu didatengin, ditanya-tanya, mana paspor, mana KTP gitu. Terus udah dia salah jalan, terus nggak bawa paspor. Untungnya mereka bawa KTP ya, mereka bawa IC, mereka bawa pengenalan mereka. Tapi kan itu KTP Indonesia, which is nggak berlaku gitu di Malaysia. Udah gitu dia bikin video dan live yang mengatakan, ini polisi Malaysia mau minta duit gue. Itu mereka mau minta uang. Guys, itu tuh jatuhnya pertama nggak sopan, dan yang kedua itu fitnah. Kita ada undang-undangnya yang dimana kalian kalau fitnah orang bisa masuk penjara.
Udah gitu dia ngefitnahnya negara orang lagi. Kan jadi bikin berantem gitu loh. Jadi ya isu ini jadi ya lumayan famous ya di Malaysia ya, jadi viral gitu. Dan ya sebagai orang Indonesia ya gue malu lah gitu. Mohon maaf nih ya kepada siapa itu, aku nggak tahu namanya, aku juga nggak kenal. Tapi siapapun kamu, kalau kamu keluar negeri, apalagi kamu pebola Indonesia, which is kamu bawa nama negara loh. Hati-hati banget kalau ngomong, hati-hati banget kalau misalnya kalian berkelakuan. Ya ini aku juga nasihat kepada diri aku sendiri ya, karena aku suka buat konten. Mungkin kadang konten aku juga kadang takut banget kalau mengatakan hal-hal yang salah. Nggak cuma untuk negara aku sendiri, tapi juga negara Malaysia. Gitu. Semoga kita ambil semua pelajaran. Please kalau kita sebagai orang Indonesia, kalau keluar negeri jaga sifat, jaga sikap, jaga kelakuan, jaga kata-kata. Oke guys. Keterangan anggota unit rondaan bermotosikal URB yang dikaitkan dengan video tular mendakwa seorang pemain bola sepak dari negara jiran menuduhnya meminta wang ketika pemeriksaan dijalankan sudah direkodkan. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Asisten Komisioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, anggota terbabit turut membuat laporan polis pada 7 November lalu berhubung kejadian itu. Beliau ketika dihubungi media berkata anggota berkenaan telah diambil keterangan dan individu yang membuat dakwaan itu difahamkan sudah pulang ke negara asalnya. Sebelum ini, tular video memaparkan pemain bola sepak kelab ternama Indonesia bersama beberapa individu ditahan anggota URB selepas didakwa memandu melawan arus di kawasan Subang Jaya. Anggota berkenaan dipercayai meminta mereka menunjukkan dokumen pengenalan diri dan pasport, namun mereka didakwa gagal berbuat demikian sebelum dipercayai diminta menunjukkan kad pengenalan dari negara asal untuk tujuan pemeriksaan. Berdasarkan video, lelaki berkenaan mendakwa anggota polis meminta supaya mereka tidak memandu melawan arah dan turut melemparkan tumahan kononnya anggota terbabit mahu meminta wang. Ekoran penularan video berkenaan hingga ke negara jiran, warga maya di Malaysia menggesa Kementerian Dalam Negeri KDN dan Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas terhadap individu terbabit yang didakwa mencemar imej pasukan keselamatan negara. Sampai viral banget, sampai rame banget ya. Cuman kayak sekitar ditilang doang gitu. Padahal aku tadi lihat videonya yang barusan nih, Adam Alis memang belum melanggar atau belum melawan arus, dia baru mau belok ke sini. Padahal harusnya ke sini gitu. Cuman yang jadi masalah yaitu kata-kata dia yang menurut aku tuh sangat disayangkan banget ya, menghina polisi Malaysia, kayak polisi Upin Ipin mau cari apa sih tadi katanya gitu, statement yang bilang polisi Malaysia mau minta uang gitu, padahal belum ada bukti yang nyata bahwa benar apakah minta uang atau enggak. Ya semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran ya, terutama buat kita nih sebagai warga Indonesia yang mau berkunjung ke negara orang. Penting banget untuk jaga adab, jaga sifat, dan patuhi semua norma yang berlaku di negara tersebut. Kita sebagai tamu gitu, kita pun datang nggak diundang. Malaysia nggak menginginkan kita datang gitu. Kita yang cuma datang ke sana untuk sekedar liburan atau ya tanding sepak bola, ya kita yang ingin kepentingan kita. Jadi kita harus patuhi gitu, ngerti gak? Harus patuh. Sepenting apapun kita, setinggi apapun derajat kita di Indonesia, ketika kita berada di negara orang, kita tetap bukan siapa-siapa guys. Kita tetap harus patuh, harus hormat. Sekali lagi disclaimer, di sini aku gak ada maksud untuk menjelekan daerah aku yaitu Bandung, menjelekan pemain sepak bola kesukaan aku yaitu Persib Bandung juga, tapi ya aku menilai secara objektif sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Wajar Adam Alis dan teman-temannya tidak tahu jalan, itu memang wajar karena berada di negara orang. Tapi salahnya tadi sudah aku sebutkan, dia gak bawa paspor, dia live mengata-ngatain polisi Malaysia. Itulah menurut aku yang menjadi titik yang tidak sesuai dari kejadian ini, sehingga kejadian ini bisa menjadi rame banget. So, semoga kejadian ini bisa cepat selesai, dan sekali lagi saya sebagai warga Bandung dan pendukung Persib Bandung meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu, dan kedepannya tidak terjadi lagi. So, itu saja video kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, saya Damir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.